Selamat datang kembali di channel Global Extreme. Hari ini kita akan mengerjakan projectnya adalah waterproofing. Tapi di mana waterproofingnya sangat sulit karena kondisinya di bawah ada linggih atau ada merajannya dari tetangga kita, dan kondisinya di sini akan sangat sulit sekali memasang scaffolding. Jadi kita untuk waterproofing dinding belakang ini, dan tentunya sebelum pengerjaan kita terlebih dahulu harus meminta izin kepada pemilik rumah, dan kita akan meminta izin secara sembayangannya nanti juga supaya dalam pengerjaan nanti bisa berjalan dengan baik. Dan untuk mencegah adanya debu-debu yang jatuh ataupun puing-puing ataupun sisa cat, kita benar-benar nutup dengan terpal nanti. Dan di sini caranya setelah saya memikirkan bolak-balik, pertamanya pakai tali, tapi berikutnya kita akan tanam ancor ataupun akan kita tanam dinabol supaya kita nanti bisa menggantung tangga lipat ini. Jadi tangga lipatnya kita bikin bentuk huruf U seperti itu supaya jadi seperti scaffolding. Dan memang karena tangga lipat ini memiliki fitur scaffolding, bisa digunakan plat scaffoldingnya nanti di atas tangganya supaya pijakannya bisa lebih aman. Dan nantinya kita akan gunakan di sini. Kita gunakan ancornya, jadi udah disiapin nanti adalah pakai ancor tanam seperti ini. Dan untuk dinabolnya kita pakai dinabol pukul supaya pada pemasangannya nanti jauh lebih mudah. Jadi kalau dinabol biasa waktu pemasangan kita mesti bolak-balik buka tutup baut. Dan di sini pilihannya adalah M10 supaya pada pengeborannya lebih gampang, dan kapasitas bobotnya sudah sampai 230 kilo atau standarnya M10 280 kilo dia. Dan untuk karabiner ya kita pakai yang M10 juga. Nah, dan nanti di sini kita rakit talinya kita pakai 12 mili, dan untuk hooknya kita beli yang 3/4 plus karabiner nanti. Dan untuk pengikat talinya standarnya seperti ini, karena di toko setempat tidak ada yang bentuk berbeda. Jadi sini kita pakai 2 untuk pengaman. Dan setiap beberapa meter kita bikin loop seperti ini. Jadi ini nanti untuk cantolan lanyard yang kita pakai. Jadi hook seperti ini kita pakai sebagai cantolan lanyardnya ini supaya pada pengerjaannya ya bisa aman. Dan untuk cantolan dari tangganya sendiri kita pakai nanti, rencana kita akan pakai sling ratchet supaya bisa diatur naik turunnya. Tapi karena barangnya belum datang, kita sementara nanti juga pakai tali untuk ngikat tangganya pada hook yang kita tanam. Jadi penanamannya adalah kita tanam di ancor di tulangan betonnya. Jadi sepanjang daknya di situ, itu di bawahnya ada beton, kita tanam 4 sisi. Jadi kalau ada 4 sisi 1, 2, 3, 4, jadi tangganya bisa kita bentuk seperti scaffolding. Dan tentunya pada saat pengerjaan nanti kita harus benar-benar perhatikan pengamanannya. Jadi standarnya pakai body harness. Mungkin nanti teman-teman yang terbiasa dalam panjat tebing bisa kasih suges supaya
saya lebih banyak lagi belajar ya untuk safety dalam clamping ataupun safety dalam pengerjaan tempat tinggi. Karena pengalaman saya selama ini hanya mengetahui dua alat ini aja dalam pengerjaan proyek-proyek, dan sebenarnya masih banyak sekali yang tambahan-tambahannya. Jadi talinya juga masih belum datang, juga kita perlu pengikat di talinya. Saya kurang paham jenis-jenis alat-alatnya. Jadi seperti itu pengerjaan pertamanya. Jadi yang ini udah saya rakit seperti ini. Alatnya sederhana sih kalau kita pakai yang sistem sederhana. Jadi klemnya adalah klem-klem seperti ini. Sorry. Dan untuk pengikatnya sebelumnya saya mau gunakan tali. Jadi di sini ada lubang angin. Lubang angin ini akan kita tembusin ke jendela supaya untuk mengikat. Jadi seperti itu caranya, cukup rumit. Makanya saya milih untuk menggunakan hook seperti ini. Jadi sini kita akan ngebor nanti 4 titik. Yang ini hooknya ini untuk ngikat tangga. Jadi yang untuk bodinya pakai di sini. Jadi pakai yang di tali di beton di sini. Dan satu lagi nanti pengaman keduanya kita juga ngambil hook yang dari pengikat tangganya untuk safety keduanya. Nah, seperti itu. Mungkin nanti kita mulai mengebor. Saya akan lanjut lagi di proses pengeborannya. Sambung sedikit. Jadi ini masih belum kencang-kencang, jadi pengencangannya cukup sederhana. Sebenarnya kalian hanya perlu tang aja sama atau pakai kunci. Kunci 17. Jadi dalam pengencangannya antara pakai tang atau kunci, jadi cukup kencang. Jangan juga terlalu kencang, karena kalau terlalu kencang pressure-nya bisa mutusin tali nilonnya juga. Jadi cukup. Kalau dibikin kencang sekali, malah nanti tali nilonnya akan putus terkena tekanan pressure dari bautnya ini. Jadi pastiin juga kencang, tapi jangan sampai terlalu kencang sampai merusak talinya. Nah, ini nanti fungsinya adalah hook untuk cantolan pada lanyardnya kita. Pengencangannya bisa kelihatan talinya terjepit, dan juga ingat jangan sampai terlalu kencang sampai putus. Jadi kencang tapi dia optimal. Nah, sembari pemasangan ini, nanti kalau teman-teman yang punya pengalaman dalam clamping bisa beritahu saya di kolom komentar nanti alat-alat apa aja sih yang sebenarnya diperlukan dalam safety dalam pengerjaan ketinggian. Jadi banyak sekali alat-alatnya.
yang untuk kita naik turun. Jadi naik turunnya nanti saya gunakan ratchet puller. Jadi setelah pemasangan ini baru nanti saya akan turunin tangga juga pakai ratchet puller tersebut, supaya nanti kalau temboknya setinggi ini kita bisa naik turunin tangganya. Jadi setelah selesai waterproof bawah, kita naik sedikit demi sedikit. Tadi tangganya kita bisa bawa naik turun. Dan di situ kalau untuk alat climbing saya nggak tahu namanya pakai alat apa aja. Jadi kalau kalian yang nanti udah pengalaman bisa beritahu supaya nanti alatnya jauh lebih safety ataupun jauh lebih lengkap. Ya, kita akan lanjut nanti di proses pengeboran. Nah, di sini kita udah ukur, jadi lebarnya 438, jadi mulai poin 30, dan dengan kedalaman titik bornya. Jadi sesuai betonnya kisarannya 30 cm tebal ya. Jadi supaya di tengah-tengah beton kita turun 25, jadi plesterannya tak kali 5. Dan saya bagi 4, kira 30 125 per jedanya. Dan nanti titik pengeborannya adalah 25 cm di bawah ketinggian ini plesterannya. Selanjutnya kita akan ngebor ya, dalam pengeborannya. Jadi ada 2 panjang ya, antara yang 5 cm ataupun yang lebih tinggi, masuknya sekitar 8 cm. Jadi sini saya akan gunakan yang panjang. Jadi kalau betonnya memang keras sekali baru kita pakai yang pendek. Jadi kalau kita bisa ngebornya dalam setengah ketebalan beton, maka jauh lebih bagus. Jadi cengkeramannya jauh lebih kuat untuk di dalam betonnya. Jadi makin tebal sebenarnya makin susah ngebornya, karena betonnya bakal cukup keras. Jadi jangan terlalu panjang juga, jangan terlalu pendek. Jadi saya rasa yang pendek ini masih terlalu pendek juga. Jadi saya pakai yang panjangan sedikit. Yang akan saya siapkan dan kita mulai ngeborannya. Nah, kita lanjut. Jadi ini ngebornya agak rumit. Oh, ngebor di mana nih? Beton di belakang. Di belakang di sana? Ya. Yang di mana? Di belakang. Jadi pengeborannya agak rumit. Jadi kita akan ngebor nanti di bawah sana. Ini harus dikendorin dulu terpalnya. Yang ini? Yang itu atau yang ini belum dikendorin? Yang itu atau yang ini dikendorin? Yang ini? Biar tangganya masuk di bawah, jadi debunya masuk di dalam terpalan. Ujung juga boleh, yang ujung juga biar ujung. Karena yang ujung atau yang boleh yang mana aja boleh. Ini? Ya. Biar ini tangganya bisa masuk di sela terpalan.
belakang ini soalnya ini dekat. Ini kesana ini bisa. Hah? Lagi? Ada di bawah bapak masih bersih. Lor nggak sih tingginya ini? Hah? Tingginya ini asah nggak? Oh, anunya itu. Bisa sama itu. Lepas, selang, pas, salah. Lalu pas balik ke batu kuning. Ngebornya cukup sulit untuk turun tangga nggak bisa, jadi kita ngebornya dari atas.
Nah gini kok nggak nyambung ini? Lepas? Walah, sambung dulu. Lepas mana? Di jadi dua rasanya. Ada talinya juga lagi. Kelihatan susah megangnya.
Nah, bapak pegang kamera aja. Mana dia? Oh, di sini. Jangan gini ya. Lihat enggak kelihatan enggak layarnya? Kita kerja di sini. Pas sekali. Sini bisa masuk. Sini bisa masuk sedikit. Kelihatan gambarnya di sini ya, biasanya bukul. Susah juga masukin. Susah masuk. Masuknya cukup ya. Susah. Keras? Apa kurang dalam itu? Enggak, kurang gede palunya. Oh, palunya kurang gede. Ya, coba satu lagi. Ya, yang gini palunya yang di belakang Ada lebih besar nih. Nah, mana? Coba di palu, Pak. Masuk dikit. Ngomong. Oh, masuk. Oh, masuk. Oh, bagus. Lagi, Bu. Ada lagi. Nah. Berubah suara nanti. Nah, berubah suara. Ya, bagus. Jadi tinggal pasang murnya aja. Ini lah paling kuat lah, kuat sekali. Yang ini, pakai narik satu aja cukup.
Susah, agak susah. Miring dikit. Ya, nggak dipukul ke bawah. Ya, terus saja pukul gitu. Ya, sebelah bawahnya yang dipukul ya. Oh, udah masuk dah tuh. Ya, bener tuh masuk. Nggak lurus gini. Hah? Ya. Bisa. Hati-hati jatuh kalau ini. Masuk. Di bawah. Apa-apa biarin. Nanti cari palu lebih besar. Wah, sisa lanjut lagi doa. Nah, jadi kita udah selesai masang 3 dan nantinya akan kita gerinda dikit supaya bolong dari tempat selingnya ini benar-benar bundar, nggak ada halangan seperti ini. Nggak bisa. Nggak bisa, ya dipotong lah. Terus gini. Ya, sudah selesai 1, 2, dan yang terakhir di sebelah situ, dan yang ketiga. Kita sudah selesai masang 3 itu. Nanti adalah sistemnya tanggal lipat ini kita akan fungsikan sebagai cup-holding. Jadi kita akan tekuk seperti ini, dimana nanti yang sisi-sisinya ini kita akan ikat di hook atau pengaitnya nanti, supaya tangganya ini bisa sejajar lurus dengan tembok. Dan selagi kita nunggu seling ya, mungkin lagi 1 hari 2 hari sampai barangnya, kita akan bahas ini sedikit. Jadi yang tanggal lipat ini memang dia ada fungsi ejaan gini untuk jadi sebagai cup holding. Jadi karena memang yang pertama lokasinya tidak memungkinkan kita untuk masang cup holding dari bawah. Jadi ini kalau dari yang sisi sampingnya aja, nah jadi dari lokasinya tidak memungkinkan untuk kita masang cup holding dari bawah, karena masih ada retaan-retaan di bawah. Jadi kita harus benar-benar ngamplas. Kalau hanya untuk waterproofing mungkin bisa pakai roll begitu aja. Nah, untuk safety-nya di pertama kita udah bahas, kita akan gunakan betonnya ini sebagai safety ya.
dan juga nanti dari hooknya sendiri kita pakai tambahan untuk safety-nya. Jadi standarnya kita pakai body harness seperti ini untuk meningkatkan keamanan dalam bekerja. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman yang punya pengalaman bekerja pada ketinggian ataupun pengalaman dalam climbing, bisa memberi saran jadi apa aja alat yang sekiranya di sini masih kurang dipakai untuk menambah safety-nya. Jadi kita akan lanjut lagi di part 2 pada saat proses penurunan ini, karena ada katrol ratchet. Sebentar. Karena kita akan memakai katrol ratchet untuk bisa menaikkan ataupun menurunkan ketinggian tangganya. Jadi yang di sini sudah ada, yang sudah ada adalah rope puller. Jadi yang ditarik adalah tali rope seperti ini, atau tali karmantal ataupun tali braided ya, untuk panjat tebing biasanya. Jadi ini fiturnya yang model tali adalah talinya bisa sepanjang-panjangnya. Jadi kalau yang model sling biasanya terbatas pada 10 meter atau 15 meter. Jadi saya lebih senang yang tali ini, karena pada saat pengerjaan di tower ataupun pengangkatan material, panjang talinya bisa benar-benar panjang sekali. Dan ini barangnya masih kurang, jadi kalau kita pakai yang ini, kita bisa menaikkan ataupun kita juga bisa menurunkan. Nanti kita juga bisa nurunin satu talinya, naik turun. Jadi itu lebih mempermudah pada saat kita mengeset pekerjaan ketinggian scaffolding yang dari tangga ini. Dan selagi nunggu barangnya ini datang, kita sambung nanti di part kedua. Jadi buat teman-teman semua yang punya saran ataupun yang bisa lebih pengalaman, bisa ngasih saran, karena saya masih perlu ascender ataupun descender untuk pengamannya nanti. Jadi masih belum paham yang bagian-bagian mana aja peralatan yang digunakan ataupun dibutuhkan. Jadi sekali lagi terima kasih untuk video kali ini dan proyek kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi tadi yang pertama memang agak susah. Jadi pada saat saya turun dari tangga, ternyata nggak ada posisi untuk megang bornya. Jadi bornya dari sisi atas, dan dari sisi atas ini resikonya adalah bornya miring. Dan memang ada satu yang miring, tapi masih oke lah, masih miring sedikit. Jadi sekali lagi terima kasih telah menyaksikan. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini supaya lebih ramai lagi, dan juga tinggalkan pesan-pesan di kolom diskusi, saran ataupun petunjuk lainnya. Jadi sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya di part kedua.